Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Menurut mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, kaum pemberontak, kaum bughad diperangi. Dalilnya kemarin ada 4 hadis. Fahadhil ahaditsu sarihatun fi wujubi qitali ahlil baghi. Hadis-hadis ini terang-terangan tentang kewajiban memerangi kaum pemberontak, pembangkang kepada pemerintahan yang sah. Wa man syaya'ahum, dan orang yang mendukung mereka, ala batilihim, mendukung atas kebatilan mereka. Min ahlil fujur, siapa para pendukung? Dari golongan orang-orang yang bikin kerusakan, wadhalal, dan kesesatan. Qala al-Jassas, walam yakhtalif ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wujubi qitali al-fi'atil baghiyah. Para sahabat Rasul sama sekali tidak berselisih pendapat tentang wajibnya memerangi golongan pembangkang, pemberontak, bisayfi, dengan pedang. Harus dengan pedang itu, idza lam yurti', jika tidak bisa mencegah golongan pembangkang itu, ghairuhu, selain dengan pedang. Ala tara, tidakkah Anda melihat, annahum kullahum ra'au qitalal khawarij, bahwa para sahabat semuanya sepakat memerangi kaum khawarij dulu itu ya. Sahabat itu baik yang pro Ali, pro mana-mana ya melawan khawarij. Walau lam yarau qitalal khawarij, andai para sahabat tidak memandang wajib memerangi kaum khawarij, kaum yang bangkang, waqa'atu, dan para sahabat andai para sahabat hanya duduk termenung di rumah, anhum, dari memerangi kaum khawarij, laqataluhum, tentu kaum khawarij yang membunuh para sahabat ya. Wa sabau, dan kaum khawarij akan menawan zaroriyahum, anak turun para sahabat itu, wanisa'ahum, dan kaum perempuannya para sahabat. Untung sahabat segera kompak perangi kaum khawarij. Andai tidak, ganti kaum khawarij yang membunuh para sahabat. Fa in qila qad jalasa an aliyin jama'atun min ashabin nabi. Jika ada orang bertanya, benar-benar memilih duduk di rumah alias tidak memerangi, duduk di rumah dari memerangi Ali bin Abi Thalib, sejumlah sahabat Nabi, di antara mereka itu Sa'ad, Usamah bin Zaid, dan Ibnu Umar. Itu kan enggak memerangi Ali. Loh, Ali itu enggak dikatakan khawarij ya. Qila lahu, maka dijawab kepada orang itu, lam yaq'udu anhum li'annahum lam yarau qitalal fi'atil baghiyah. Tidaklah mereka itu duduk di rumah dari memerangi Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak melihat adanya perang terhadap golongan pembangkang. Wa jaizun an yakuna qu'uduhum anhu, dan wenang saja kalau mereka duduk termenung dari memerangi Ali itu, maksudnya tidak memerangi Ali. Li'annahum ra'au al-imam muktafiyan bima ma'ah, bisa jadi karena sahabat memandang melihat sang kepala negara sudah merasa cukup
dengan pasukan yang bersamanya, sehingga tidak harus semua sahabat keluar rumah memerangi Ali bin Abi Thalib. Mustaghniyan anhum bi ashabihi, si kepala negara merasa cukup bi ashabi dengan sahabat, dengan teman-temannya, anhum tidak memerlukan sahabat yang lain. Fastajazul qu'ud, maka sahabat pun merasa wenang duduk termenung di rumah, anhu tidak memerangi Ali bin Abi Thalib lidzalika, karena alasan itu. Ala tara annahum qa'atu an qitalil khawarij la ala annahum yarau qitalahum wajiban lakinnahum lamma wajadu man kafahum qatlal khawarij istaghnau an mubasharati qitalihim. Tidakkah kamu melihat bahwa para sahabat itu duduk termenung di rumah, tidak memerangi kaum khawarij, bukan dengan alasan mereka tidak melihat hal itu sebagai kewajiban, bukan tidak mengatakan wajib, akan tetapi ketika para sahabat menemukan orang yang sudah cukup menggantikan mereka untuk memerangi kaum khawarij, maka mereka merasa tidak perlu secara langsung memerangi khawarij. Wong sudah ada sing nandangi dan sudah cukup. Ngapain harus keluar semua? Itu ya. Jadi kalau ada sahabat enggak memerangi khawarij, bukan memandang perang khawarij tidak wajib. Ya wajib, tapi karena sudah cukup. Paham ya? Al-hukmus sadis, hal takunu amwalul bughat ghanimatan lil muslimin. Apakah harta kaum bughat, apakah harta kaum pembangkang pemberontak itu menjadi harta rampasan, jaran bagi umat Islam? Begitu kaum bughatnya kalah, rumah diambil, sapi diambil, mobil diambil, istri diambil, apa begitu? Kayak perang dengan orang kafir. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi amwalil bughat hal takunu ghanimatan lil muslimin am turaddu ilaihim ba'dal sulhi wa intihail harbi. Telah berselisih pendapat para ulama mengenai hukum harta benda kaum bughat. Apakah harta mereka itu menjadi jarahan rampasan bagi umat Islam, atau harta itu harus dikembalikan kepada mereka setelah terjadi perdamaian, setelah terjadi rekonsiliasi, dan setelah berakhirnya peperangan. Qala Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani, inna amwalahum la takunu ghanimatan wa innama yusta'anu ala harbihim bisilahihim wa khailihim indal istila'i alaih. Fa idza wada'atil harbu awzaraha rudda alaihi musilah wal mal. Harta kaum bughat tidak menjadi jarahan rampasan, akan tetapi digunakan untuk memerangi kaum bughat. Senjata mereka dan kuda mereka ketika telah mampu mengambil alih, menguasai senjata itu. Misalnya tentara pemerintah berhasil merebut senjata mereka. Ya senjata yang kita rebut dari mereka kita gunakan untuk memerangi mereka. Setelah selesai, yang sekiranya tidak membahayakan Islam, dikembalikan lagi harta macam-macam. Kalau senjata jangan dikembalikan, kok berontak maneh. Ya. Fa idza wada'atil harbu auzaraha, jika peperangan telah selesai, maka dikembalikan kepada mereka lah senjata dan harta. Cuma kalau saya
untuk senjata itu dikembalikan apa enggak, mesti menghitung bahaya apa tidak. Ya. Jangan semata-mata melihat itu hak mereka. Lihat juga itu membahayakan negara apa tidak. Kalau mantan pemberontak dipegangi senjata lagi bahaya. Wa qala Abu Yusuf, innama wujida fi aiti ahli al-baghi min silahin wa itad fahuwa ghanimah yuqsamu wa yukhammas. Apa yang didapat dari tangan kaum bughat, kaum pemberontak, berupa senjata wa itadin perlengkapan perang, maka itu semua namanya harta jarahan. Dibagi di antara tentara pasukan dan dibagi 5 seperti biasanya. Wa qala Malik, Imam Malik dawuh, la tusba dararihim wala amwaluhum. Tidak boleh ditawan anak-anak cucu mereka. Perempuan-perempuannya jadi budak enggak boleh. Tidak pula dijarah harta mereka. Ini Imam Malik wa huwa madhabus Syafi'i. Ini juga yang jadi madhabnya Imam Syafi'i. Hujjatu Abi Yusuf, hujjah Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, yang bilang dijadikan harta rampasan. Alasannya annahum baghun mu'tadun. Kaum pemberontak itu mokong, bangkang, dan kelewat batas, keterlaluan sudah. Nah, kalau sudah kalah, bagi aja aset mereka cek kapok, dimiskinkan, ben kapok. Ghanimatan sebagai harta rampasan, bainal muslimin. Hujjatul jumhur, yang jumhur tidak dijadikan harta rampasan, jumhur. Yang paling atas tadi Hasan Asy-Syaibani, terus ditambah Imam Malik, ditambah Imam Syafi'i. Anna baghiyahum yuhillu qitalahum wala yuhillu amwalahum wa dharariyahum li'annahum laisa kuffaron. Bahwa pembangkangan mereka, pemberontakan mereka, itu membuat halal diperangi mereka itu. Tapi tidak membuat halal harta benda dan anak cucu mereka. Jadi sikap berontaknya kaum bughat itu menyebabkan mereka halal diperangi. Bukan halal diambil wanitanya, anaknya, dijarah hartanya, bukan. Karena mereka bukan orang kafir. Wa innama hum mu'minun baghun. Akan tetapi kaum bughat itu masih mukmin. Hanya saja mereka itu baghun, bangkang. Au fasikun, atau mereka fasik, menolak mentaati perintah. Kharijuna anit ta'ah, menyatakan keluar dari mentaati negara, menyatakan keluar dari mentaati pemerintah, enggak wajib ditaati itu. Dan Indonesia kelompok yang berstatement ini kan ada, ya ngelok-ngelok nih pemerintah. Itu lek pemerintah mentolo dicap buat libas habis wis. Saudi enggak sabaran, macam-macam ambil. Khotib saja ngeritik MBS ya hilang. Ya. Masih sepupunya ngeritik ya walau alam wis mbuh saiki nang ndi. Golongane talal iku nang ndi? Iku sepupunya MBS. Wala amru biqitalihim min ajli raddihim ila saffil mu'minin. Perintah memerangi kaum bughat dalam rangka mengembalikan mereka supaya menjadi satu barisan dengan umat muslim yang lain. Satu barisan, semuanya mendukung negara sah. Jangan ada gerakan separatisme
ingin memecah belah negara. Jadi konteksnya demi keutuhan kedaulatan negara. Wastadallu bima ruwiya an Ibnu Abbasin annal khawarij lamma naqamu ala Aliyin karramallahu wajhah qala afatasbuna ummakum Aisyah thumma tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha. Jumhur berdalil dengan riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika kaum Khawarij membalas kepada Ali bin Abi Thalib ditusuk toh ya. Ditusuk apa dibunuh sama Ibnu Muljam itu. Ya. Ibnu Abbas jauh. Nah, apakah kalian hai kaum Khawarij akan menawan Siti Aisyah? Yang Siti Aisyah itu ibumu karena istrinya Kanjeng Nabi. Jadi gara-gara Ali kalah, lalu Aisyah mau kamu tawan. Koyo kebacut. Ya. Jadi tawanan perang terus engko dadi budake kaum Khawarij mosok enggak mungkin. Summa tastahilluna, lalu kalian menganggap halal minha dari tubuhnya Aisyah ma tastahillun, seperti kalian menganggap halal min ghairiha dari tubuh orang lain selain Aisyah. Kayak mari ngono Aisyah mau rantai, mau seret, mau jatene budak, bengi mau jima. Ngono ta? Ora mungkin lah. Fala in fa'altum, sungguh kalau kalian melakukan hal itu, laqad kafartum, maka benar-benar kalian telah menjadi kafir. Apa? Menghalalkan yang haram, termasuk menganggap menghalalkan ngumpuli Siti Aisyah tadi. Wastadallu bihadisi Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Abdullah atadri kaifa hukmullah fi man bagha min hadhil ummah. Wahai Abdullah, apakah engkau tahu bagaimana hukum Allah tentang orang yang membangkang, memberontak di antara umat Islam ini? Qala, Abdullah mengucap, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya ulangi. Nabi nanya kepada Ibnu Umar, sama ngerti hukumnya wong berontak? Kata Ibnu Umar, yang tahu Allah dan Rasulnya. Faqala, Nabi bersabda, ini loh lah anak wong berontak, podo Islami masalah ini, la yujhazu, orang oleh dipateni pisan, ala jarihiha, tentara pemberontak yang terluka, wala yuktalu asiruha, tidak boleh dibunuh tawanannya, wala yutlabu haribuha, tidak boleh dikejar yang melarikan diri, wala yuksamu fai'uha, tidak boleh dibagi jarahannya. Tapi semari dikembalikan lagi. Tapi dengan tetap enggak akan membentuk kekuatan lagi untuk memberontak pemerintah. Qala al-Qurtubi wal mu'awwal fi dzalika indana anna as-sahabata radhiyallahu anhum fi hurubihim lam yattabi'u mudabbiran atau mudbiran. Yang jadi patokan, pegangan dalam menghukumi itu adalah bahwa dahulu para sahabat dalam memerangi kaum Bughat, sahabat tidak mengejar mudbiran, Bughat yang melarikan diri.
wala zaffafu ala jarih, dan mereka tidak mengalirkan darah, tidak menyembelih Bughat yang terluka, wala qatalu asiran, dan mereka tidak membunuh tawanan perang dari kaum Bughat, wala dhammanu nafsan wala malan, dan mereka tidak menanggungkan jiwa maupun harta. Maksudnya setelah perang, anak, istri, harta ya tetap dikembalikan milik mantan kaum Bughat itu. Inilah sikap para sahabat. Wahumul qudwah, dan sahabatlah yang menjadi teladan, rujukan dalam mensikapi kaum Bughat ini. At-tarjih was-sahih ma dhahaba ilaihi al-jumhur li'annahum laisu kuffaran. Yang benar adalah apa yang menjadi pendapat jumhur ulama itu. Karena kaum Bughat itu bukan orang kafir, ya. Wali annana law akhadna amwalahum wasabaina zarariyahum, dan alasan lagi karena kalau kita rampas harta mereka dan kita tawan anak cucu mereka, ta'allabu alaina, mereka tetap akan membenci, memusuhi kita. Walam yumkin raddhum ila saffil muslimin, dan tidak mungkin mengembalikan mereka kepada satu barisan umat Islam. Mereka tetap akan mokong, mangkel, anak bojone mau pek. Ya. Tapi lek mari perang baliknya kabeh lego. Gelem satu barisan lagi. Wallahu a'lam. Faidatun hammah. Satu catatan yang sangat penting. The important notes. Haulama waqa'a bainas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Seputar persengketaan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Qala al-allamah Al-Qurtubi rahimahullah, la yajuzu an yunsaba ila ahadin minas sahabah khata'un maqtu'un bih. Tidak boleh dinisbatkan, dituduhkan kepada seorang pun dari sahabat salah mutlak. Teman, misalnya enggak setuju dengan sahabat, ojo ngarani sahabat salah mutlak. Ya, mungkin salah dari satu sisi, tapi masih bisa benar dari sisi yang lain. Muniku jenenge duduk salah mutlak. Sama ini kelas opo wani nyalah-nyalah nih sahabat. Sahabat muridnya Nabi. Ya. Irkanu kulluhum ijtahadu fima fa'alu. Karena para sahabat itu semuanya telah mengijtihadi tentang apa yang mereka lakukan. Namanya ijtihad, benar dapat 2 pahala, salah tetap dapat pahala 1. Ojo diarani neraka mutlak, haram mutlak. Ojo. Ya, dosa mutlak. Iki sahabat Mas, mujtahid krana muridé Nabi langsung. Wa aradu Allah, dan sahabat pun ikhlas mengharap ridha Allah. Sing kritik sensasi. Ya. Cek viral, cek terkenal, wah. Berarti ora krana Gusti Allah. Lah sing dikritik full krana Gusti Allah. Ya enggak level, Mas. Sahabat melakukan apapun menghendaki ridhonya Allah. Wa hum kulluhum lana a'immatun. Sahabat itu semuanya menjadi panutan bagi kita.
Apa Nabi bilang? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang, sampean nelayan di tengah laut untuk menentukan arah, pakai bintang itu ada kidul kulon, pakai bintang sana boleh lor kulon, pakai bintang sana boleh. Untuk menentukan arah bagi orang yang di tengah laut, pakai bintang yang manapun bisa. Dan Anda akan dapat petunjuk. Sahabatku kayak bintang. Ikut yang manapun Anda dapat petunjuk Rasulullah. Waqad ta'abbadana bil kaffi amma syajara bainahum. Benar-benar Allah memerintahkan kita beribadah. Beribadah dengan cara apa? Dengan cara menahan diri, menahan mulut tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa alla nadhkurahum, dan agar kita tidak menyebut para sahabat illa bi ahsani dzikri, kecuali dengan sebutan yang terbaik. Ora oleh ngritik, ora oleh nyeritakne eleke. Kalaupun ketorone elek tetap baik dari sisi yang lain. Li hurmatis sahabah, karena begitu terhormatnya para sahabat. Sahabat yang menulis Quran, sahabat yang meriwayatkan hadis, sahabat yang hari-hari berjamaah dengan kanjeng Nabi, sehari-hari hidup bersama Nabi, sehari-hari mendengar dawuhnya kanjeng Nabi, sahabat yang sehari-hari didongakni langsung kanjeng Nabi, kayak begitu sahabat. Ya, zaman atase donga oleh donga itu kok semprol dadak rumangsa luwih hebat timbang sahabat. Enggak level. Walinahyin Nabi, dan karena Nabi SAW melarang an sabi misui, memaki-maki para sahabat. Wa annallaha ghafara lahum, kalaupun ada yang salah, Allah benar-benar telah mengampuni para sahabat. Wa akhbara, dan Allah mengkhabarkan biridho anhum, telah meridhoi para sahabat. Mana ayatnya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kayak begini. Dari dulu sikap ahlus sunnah wal jamaah. Padahal sejatinya kayak Muhammad Ali As-Sobi ini enggak full ahlus sunnah. Dia model-model agak bebas mazhab begitu kan. Dan hidup di Saudi. Ya mungkin ada member-member ono Wahabi titik-titik. Tapi saya abot secara umum kepada pemikiran ahlus sunnah wal jamaah. Itu loh. Sekelas Ali As-Sobuni masih positif banget memandang para sahabat. Jadi lo ono ngaku kader NU wani ngilokne sahabat. Wah, ifal kampleng wajibun alaih. Harus dipanggil, harus diklarifikasi, harus disangsi. Sekelas Ali As-Sobuni saja kayak begini. Hadza ma'ama qad warada minal akhbar min turukin mukhtalifah. Ini di samping hadis-hadis yang telah sampai, yang telah datang dari berbagai sanad yang berbeda-beda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Talhah syahidun yamshi ala wajhil ardi. Nabi kalau menyebut Talhah itu seakan orang yang telah mati syahid tapi si urip. Karena memang mempertaruhkan nyawa untuk perjuangan Islam. Kayak begitu sahabat. Kalau sudah untuk Rasul, untuk Islam, wani mati. Dan dewek jangankan wani mati, kelangan duit 1 juta rawani. Ya, aduh kalau sahabat. Nabi menyebut Talha itu syahidun yamshi ala wajhil ardi. Dia telah syahid, tapi berjalan di muka, ono syahid melaku-melaku. Sabo, Talha, kayak begitu, ngelemnya Nabi kepada Talha. Falau kana
ma kharaja ilaihi minal harbi isyanan lam yakun bil qadli fihi syahidan. Andai perang yang mana Talhah keluar untuk perang itu diarani maksiat, andai perangnya Talhah diarani maksiat, enggak mungkin gara-gara perang itu lalu Talhah diarani syahid. Li'anna syahadah la takunu illa bil qatli fit ta'ah. Karena status mati syahid enggak bakal terjadi kecuali karena terbunuh dalam ketaatan kepada Allah. Perang dalam rangka taat pada Allah mati, barulah namanya mati syahid. Kalau Talhah, Zubair, di barisannya Siti Aisyah dalam perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib, itu kau sebut maksiat. Mana mungkin gara-gara maksiat lalu Nabi menyebutnya mati syahid. Ngerti ya? Ya mungkin salah dari satu sisi belani Siti Aisyah. Sing belani Ali benar dari satu sisi menurut versi iki. Tapi boleh juga dong yang bela Aisyah dibenarkan dari sisi yang lain. Nah, ngono lho. Ojo diarani salah mutlak. Wa mimma yadullu ala dzalik ma qad sahha bi anna qatil Az-Zubair finnar. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwa hadis yang sahih menyatakan orang yang membunuh Zubair itu masuk neraka. Padahal Zubair ini ada di barisannya Aisyah melawan barisannya Ali bin Abi Thalib. Selama ini orang banyak yang mempersepsikan, menframing sing bener Ali Aisyah pemberontak. Nah, ternyata Zubair sing bilani Aisyah terbunuh. Nah, pembunuhnya Zubair ini dikatakan masuk neraka. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Bashir qatila ibni Safiyah bin nar. Sampaikan berita kepada si pembunuh Zubair. Siapa? Zubair itu anaknya Safiyah. Habarkan kepada dia tentang neraka. Nah, kayak begini. Mata ini Zubair diancam masuk neraka. Padahal Zubair boloni Aisyah. Wis menengok wis ojo nyalah-nyalane Ali, ojo nyalah-nyalane Aisyah dalam kasus perang Jamal. Ojo nyalah-nyalane Muawiyah, ojo nyalah-nyalane Sayyidina Ali dalam kasus perang Siffin. Sekarang ini urusannya para sahabat us. Bagi kita, riwayat dari pro Ali kita terima, riwayat dari pro Sayyidina Muawiyah ya kita terima. Selagi hadis itu sanadnya sahih. Dah, Ahlussunnah ngono kuwi. Wa idza kana kadzalika, dan kalau memang ternyata demikian halnya, faqad tabata, maka terbukti benar, terbukti sahih, valid, bahwa Talhah dan Zubair dalam perang di pihaknya Aisyah melawan Ali bin Abi Thalib, dua-duanya ghairu asiyain. Dua-duanya tidak berstatus maksiat. Wala asimain. Dan dua-duanya tidak berdosa bil qitali dengan perang itu. Hanya saja kalau pihak Ali yang benar, ganjarannya loro. Siti Aisyah yang salah, ganjarannya siji. Wong ijek tihad. Nek wong goblok ijtihad, benar gebuk, salah gebuk loro. Wong goblok kok lancang. Ya. Wa qad su'ila ba'dhum 'anid dima' allati uriqat fima bainahum. Sebagian ulama ditanya tentang darah yang ditumpahkan di antara para sahabat. Maksudnya peristiwa perang saudara. Ya apa itu?
terjadi pertumpahan darah antar sesama sahabat. Faqala, ulama ini menjawab, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabatum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sahabat itu adalah umat generasi ya kurun yang telah berlalu. Itu urusan mereka. Sejarah telah berlalu. Kon gak usah melok-melok. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Kalaupun sahabat yang perang saudara punya pahala, pahalanya milik mereka. Dan pahalamu apa yang kalian kerjakan. Wis gak usah ngomentari sahabat. Mereka punya pahala dan kamu dapat pahala kalau kamu berusaha. Bukan dapat pahala dengan berkomentar. Walakum ma kasabtum. Bagimu pahala apa yang kalian usahakan. Bagi sahabat juga pahala dari apa yang telah mereka usahakan. Nah kok enggak diarani dosa? Karena sudah berijtihad. Terus ojo kakean cangkem kowe. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian nanti di akhirat enggak dihisab tentang apa yang dilakukan para sahabat. Ngapain kau ribet dengan kasusnya para sahabat? Toh di akhirat kamu enggak dihisab, enggak jadi pitakon kubur. Kau no pitakon kubur, bagaimana pandangan Anda tentang Aisyah yang perang melawan Ali bin Abi Thalib? Kau no pertanyaan pitakon kubur nguniku kau no. Ya, nanti enggak ada pertanyaan begitu. Makanya enggak usah mempermasalahkan perselisihan antara para sahabat. Apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Enak. Ma tursidu ilaihil ayatul karimah. Al-Fatihah.